Sidang perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 11 Desember. Namun kali ini Paula tidak dapat hadir secara langsung dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat yakni Baim Wong. Dalam sidang tersebut, Baim menghadirkan 4 orang saksi, termasuk salah satu sahabat selebritinya, Teuku Zacky, yang turut didampingi seorang ahli psikologi anak. Kehadiran Teuku Zacky sebagai saksi menarik perhatian, mengingat ia adalah sosok yang pernah menjadi mak comblang bagi Baim dan Paula. Teuku Zacky lah yang mempertemukan mereka hingga akhirnya hubungan itu berlanjut ke jenjang pernikahan. Dalam kesaksiannya, Teuku Zacky mengungkapkan rasa haru sekaligus rasa tanggung jawab atas apa yang terjadi dalam rumah tangga sahabatnya tersebut. Yang pasti tadi saya menjadi saksi salah satu case yang memang diajukan. Tapi informasinya tidak bisa saya sampaikan di sini karena itu memang wilayah privasi dan biarkan pengadilan yang memproses. Iya, memang diminta Baim. Itu aja, saya nggak bisa banyak-banyak, takut salah. Sebelumnya kan dirimu juga yang mempertemukan Baim dan Paula nih. Ini juga menjodoh, Ya, salah satu bentuk tanggung jawab dan beban moral saya aja sih sebenarnya ke Baim dan Paula. Saya sayang sama Baim dan Paula dua-duanya. Tapi kamu merasa nyesel nggak sih pernah ngenalin gitu? Tidak ada yang pernah bisa disesalin, yang pasti kita harus memikirkan gimana ke depan itu aja. Nggak menyesal ya, ya itu yang udah harus terjadi, ya udah mau gimana lagi. Dan juga soal mengetahui perselingkuhan dari Duh, kalau itu bukan bagian saya. Lagi mas doanya jadi mas sering di... Selain menghadirkan Teuku Zacky sebagai saksi, Baim Wong juga membawa seorang saksi ahli, yakni seorang psikolog anak, untuk memberikan keterangan dalam sidang perceraian yang sedang berlangsung. Dalam keterangannya kepada media, Baim mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan pribadi dengan psikolog tersebut. Keputusan untuk menghadirkan saksi ahli yang netral ini diambil agar analisis yang diberikan bersifat objektif dan tidak berpihak. Psikolog anak yang dihadirkan turut memberikan penjelasan mendalam terkait dinamika psikologis yang terjadi pada suami istri yang sedang menjalani proses perceraian. Fokus utama dari keterangannya adalah dampak emosional yang bisa dirasakan oleh anak-anak di tengah situasi ini. Dengan mempertimbangkan bahwa Baim dan Paula memiliki 2 anak hasil dari pernikahan mereka, kehadiran psikolog anak ini dianggap sangat relevan. Di dalam kita bilang case ini kali ya, di dalam case ini harus ada orang netral yang tidak memihak siapa-siapa. Dan tadi ada satu psikolog yang selama ini membicarakan anak terus dari media, dari luar sana. Kadang-kadang kita juga diam dengan semua berita. Tapi ada satu psikolog tadi yang dia netral, semua penyampaiannya tidak bisa saya jabarkan di sini. Tapi ya memang terjadi seperti itu, sama dengan kejadian saya juga di case ini tentang anak, tapi lebih ke tentang anak yang akhirnya hakim pun nanyakan straight to the point. Kamu netral kan, tidak kemana-mana. Ya, apa yang menjadikan kamu netral di sini? Disumpah apa-apa. Jadi semua jawaban dia itu saya nggak bisa cerita di sini juga. Ya, yang pastinya yang saya alamin sekarang. Dan ketika dia mencoba, maaf kita bilang mencoba ya, untuk tidak akan bisa karena dia netral. Jawaban dia itu ilmu, psikolog yang tidak bisa diganggu. Jadi ketika dia nanya gimana caranya tahu, ini kan kita bicara mengenai, satulah saya bicara beberkan ya, traumatik anak.
Ketika ini gimana caranya tahunya trauma di anak, kan belum tentu dari ini. Oh enggak, kita ngelakuin 5 fase dulu, ini. Jadi ngerti nggak? Dan saya pun juga sama, ketika dia datang ke sini, saya bilang saya tidak mau ada apa-apa ya sama dia. Apapun yang dia lakukan silakan. Saya nggak mau bicara sama dia kalau dia mau bicara. Jadi saya tidak mau seperti saya menghasut dia untuk membela saya. Paula sangat concern sekali dengan itu dan dia itu sangat tersisa untuk karena tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Silakan lihat anak-anak seperti apa, hubungannya saya dengan anak gimana, hubungan dia dengan ibunya bagaimana. Minta doanya ya. Saya mau ke papa juga sekarang. Kondisinya seperti apa?